Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adzan dan iqamah. Sebelum kita melalui pembelajaran ini, mari kita buka dengan buku kitab Al-Hadiniyah fi Barakatus Suratul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Joko akan menerangkan tentang adzan, sebagaimana adzan adalah kewajiban yang harus dikumandangkan atau tugas yang harus dikumandangkan untuk menentukan waktu. Sebelum Pak Joko menerangkan, mari kita simak video adzan yang akan kami sampaikan nanti. Perhatikan baik-baik di mana letak cengkoknya, di mana bahasanya. Oke, terima kasih. Itulah tadi lafal adzan yang dikumandangkan. Jadi urut-urutannya, nada syairnya sudah dipahami. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen dulu untuk Mas Abdullah Fakih, Mas Muhammad Aditya, Mas Niko, Mas Wahyu Rahmat Darmawan, Mbak Ainun, Mbak Indana, Mbak Salsa, Mbak Bi,
Mbak Dwi ini ya, yang itu Mbak Metria. Hadir semua ya. Oke, mari kita pelajari. Setelah ini nanti saya sampaikan dari Pak Joko tentang adzan dan iqamah. Ini saya terangkan dulu adzan, susunannya apa saja, nanti pengertian apa. Nanti setelah itu kalian mengerjakan soal yang kami berikan. Di sini Pak Joko sampaikan adzan menurut bahasa adalah panggilan atau seruan, menurut istilah adalah seruan atau panggilan yang dikumandangkan menjelang waktu atau menandakan waktu sholat fardu telah tiba. Kelihatan ya? Jadi di dalam adzan ini dikumandangkan pada saat sebagai pertanda waktu sholat fardu akan dimulai. Ini adalah pengertian adzan menurut istilah dan menurut bahasa. Sedangkan menurut hukum adzan di sini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad bagi seorang laki-laki. Sunnah muakkad bagi seorang laki-laki. Ini hukumnya sama antara adzan dan iqamah sama. Sedangkan kalimat adzan, lafaz adzan itu ada 15 kata. Yang tadi sudah disampaikan, sudah dilihat di dalam video bahwa kalimat adzan itu 15 kalimat yang diantaranya adalah takbir 2 kali, syahadat Rasul tauhid 2 kali, syahadat Rasul 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, lanjut Allahu Akbar 2 kali, dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi lafal-lafal inilah yang nanti akan dikumandangkan oleh seorang adzan yang diberi nama siapa? Yang diberi nama muadzin, betul. Muadzin adalah yang bertugas mengumandangkan adzan. Adapun syarat-syarat muadzin itu yang pertama adalah apa? Syarat-syarat muadzin? Syarat-syarat muadzin yang pertama adalah muslim. Selain non muslim tidak boleh adzan. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam lafal adzan itu ada kalimat syahadat tauhid dan syahadat Rasul, yang artinya ini adalah sebagai pembaru, atau bahasa Jawa kita adalah nganyar-nganyari. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bisa dikatakan sebagai orang masuk Islam. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan apa istilahnya, imbalan atau mengharapkan pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah amanah dan adil. Yang keempat harus suaranya bagus dan lantang. Yang kelima sudah mengetahui kapan waktu tiba atau waktu sholat telah tiba. Anak-anak sekalian, untuk sementara ini dulu yang Pak Joko sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah adzan menurut bahasa adalah seruan, sedangkan menurut istilah adalah seruan atau panggilan yang dikumandangkan sebagai pertanda waktu sholat telah tiba. Oke, itu anak-anak sekalian, ini kita sampai di sini. Kita nanti akan berlanjut untuk pertemuan yang akan datang. Jadi setelah kemarin kita mempelajari waktu-waktu sholat kemarin, ya, hari Bapak kemarin,
Kita mempelajari waktu-waktu sholat yang ada 5 itu. Sekarang kita mempelajari adzan. Ini sudah selesai, tolong ini dikerjakan dulu untuk sebagai prasiklus. Setelah ini nanti pertemuan yang akan datang, nanti Pak Joko akan membuat 2 regu atau 2 kelompok masih berpasang-pasangan untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya, sementara ini dulu dikerjakan. Ya. Mari sebelum dikerjakan kita baca bismillah dulu. Saya tunggu waktu 10 menit. Atas kasih nama ya. Ya, bentar dulu temannya. Sudah semua? Ya. Dikumpulkan? Kalau sudah? Oke, ini langsung kita kerjakan. Di sini langsung kita koreksi bersama untuk pelaksanaan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi. Ini sudah kami sampaikan kemarin, yang kita tinggal untuk pelaksanaan soal. Adzan secara bahasa berarti seruan. Mas Niko betul? Ini Mbak Salma betul? Ini Mbak Ainun? Bacaan? Salah ya? Terus untuk Mbak Salsa seruan? Mbak Adit, Mas Adit, Mbak Adit seruan? Ini tadi ada si nama siapa? Mas Fakih seruan? Sementara Mas Badri seruan?
Seruan. Oke, yang selanjutnya yang kedua, seruan sebagai tanda bahwa sholat akan segera dimulai disebut seruan sebagai tanda bahwa sholat akan segera dimulai disebut iqomah. Jadi kalau adzan itu adalah panggilan atau seruan untuk sholat akan dimulai. Salah, waktu sholat telah masuk. Kalau sholat akan dimulai namanya iqomah. Oke, yang selanjutnya nomor 3, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Muadzin orang yang mengumandangkan adzan. Di sini mumajiz. Ini masih itu. Oke ya, enggak apa-apa. Nanti kita untuk pertemuannya nanti kita gabungan. Untuk yang keempat, hukum mengumandangkan adzan yang mengatakan fardu kifayah, namun pula ada yang menghukumi sunnah muakkad. Ya, hukum adzan adalah sunnah muakkad. Tadi sudah sampaikan kan? Sedangkan yang selanjutnya nomor 5, ini salah satu syarat muadzin adalah laki-laki. Betul. Sedangkan sebelum mengumandangkan adzan sebaiknya muadzin melakukan wudu. Betul, bersuci atau wudu. Yang nomor 7, lafaz hayya 'alal falah artinya iya, mari mencapai kemenangan. Tidak apa-apa. Nanti setelah kelompok kita pakai sistem nanti strategi belajar bersama, dikerjakan berdua. Sedangkan untuk syahadatain dibaca dalam adzan sebanyak berapa kali? Syahadatain berapa kali Mas Ciko? Dibanyak 2 kali. Syahadat Rasul 2 kali, syahadat tauhid 2 kali, syahadatain ya 2 kali. Yang nomor 9, seorang budak yang menjadi muadzin di zaman Rasulullah diberi nama Bilal, sesuai dengan namanya. Ya, Bilal, orang yang mengumandangkan. Nah, disebut muadzin, orangnya. Ini nama Bilalnya adalah orang sahabat atau seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, sehingga beliau diangkat sebagai juru adzan pada waktu itu. Sementara untuk hayya 'ala sholat yang berarti hayya 'ala sholat, mari kita sholat. Jadi beda ya antara hayya 'alal falah dan hayya 'ala sholat. Nah, inilah perlunya kita belajar, perlunya kita berdiskusi dari macam-macam nanti teman-teman, anak-anak sekalian bisa memahami apa sih adzan itu, apa sih kriteria sunnah-sunnahnya adzan, terus syarat-syarat adzan sebagai muadzin. Sekarang Pak Joko tanya, syarat-syarat adzan itu apa? Syarat-syarat adzan. Ya, telah masuk waktu sholat. Adzan dikumandangkan karena sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Yang kedua, berniat karena adzan, bukan karena guyon ya. Yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Ya, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Karena kalau bahasa Arab itu adalah bahasa di zaman Rasulullah yang artinya sangat berbeda-beda. Kalau di Indonesia ada bahasa Allah Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sementara di daerah Jawa ada lagi yang daerah Tasik itu
Allahu Akbar artinya Allah Maha Gede. Ada Allah Maha Gede. Ya, Allah Maha Agung. Makanya pakai bahasa Arab yang artinya Allahu Akbar, tidak menggunakan bahasa lokal. Yang selanjutnya adalah tidak ada lah dalam pengucapan, artinya apa? Lah teman apa? Yang tanya main? Hah? Jeda. Lan itu artinya jeda. Jadi setelah takbir, begitu Allahu Akbar, itu tinggal ngobrol, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Yang selanjutnya dilafalkan secara tertib atau berurutan. Apa itu berurutan? Yaitu dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal Allahu Akbar, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Paham ya? Sedangkan yang selanjutnya adzan itu harus disuarakan dengan lantang, nyaring. Agar apa? Ya, dapat didengar oleh orang yang berada di tempat muadzin atau orang sekitarnya. Bahwa kenapa harus disuarakan dengan bahasa suara yang merdu? Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa harus pakai bahasa yang bagus? Hah? Gimana Mas? Hah? Karena dengan suara yang bagus masyarakat akan terhipnotis atau terkesima atau istilahnya penasaran. Siapa sih itu suaranya bagus men? Tak segera ambil rukuk, ambil sajadah untuk melaksanakan menuju ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Kalimat adzan sudah. Nah, di sini adalah setelah kalimat adzan semua dilaksanakan, syarat rukunya, maka kita disunahkan untuk membaca doa. Sebelum kita menuju ke doa, sebagai seorang muslim, kita apabila mendengar lafaz adzan, maka kita diharapkan untuk menirukan, untuk menirukan. Coba untuk kalimat Allahu Akbar dibalas dengan Allahu Akbar. Begitu masuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu masuk ke lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab yang keras. Ya. Begitu masuk lafaz hayya 'alal sholat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu masuk ke lafaz hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu masuk ke Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, ditutup dengan lafaz la ilaha illallah. Sekarang Pak Joko tanya, di dalam adzan antara sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib dengan sholat subuh apa perbedaannya? Ya, bedanya di apa? Ya, betul. Yang keras, jangan ragu-ragu. Makanya jangan banyak guyon. As-sholatu khairum minan naum. Apa artinya as-sholatu khairum minan naum? Betul. Sholat lebih baik daripada tidur.
itu adalah perbedaan antara adzan sholat subuh dengan adzan sholat yang lain. Sholat ini, adzan ini dilaksanakan hanya untuk sholat fardu dan sholat Jumat. Karena sholat itu banyak mas, ada sholat gerhana, sholat jenayah, ada sholat bermacam-macam sholat. Ya, tapi yang pakai adzan dan iqamah, pakai adzan itu hanya ada sholat fardu dan sholat Jumat. Paham ya? Ada pertanyaan? Hah? Paham semuanya? Kalau paham, sekarang Pak Joko yang tanya. Apa perbedaan antara adzan dan iqamah? Silakan, bisa Joko. Perbedaan antara adzan dan iqamah. Ayo. Hah? Adzan dan iqamah? Apa Benun? Hah? Bahasa mau juga lo? Perbedaan adzan dan iqamah? Ayo, ada yang bisa? Kalau adzan itu diucapkan 2 kali. Kalau iqamah 1 kali kecuali khotbah mati sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, adzan itu dilantunkan secara pelan. Ada suaranya panjang. Sementara iqamah dipercepat. Kalau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adzan. Tapi kalau iqamah itu dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bedanya di situ. Ya? Paham ya? Nah, yang ketiga, perbedaannya lagi adalah di iqamah ada kalimat lafal ditambahi qadha mati sholat selama 2 dilakukan 2 kali. Gimana, paham? Paham ya? Ya. Paham ya? Oke, saulang. Saya bisa jawab. Perbedaan adzan dan iqamah adalah bahasa. Terus? Dua. Ada lagi? Baik. Yang pertama tadi adzan dipercepat, adzan diperlambat. Kalau iqamah dipercepat. Yang kedua, adzan dibaca 2 kali. Kalau iqamah dibaca 1 kali kecuali qadha mati sholat. Yang ketiga, Benun? Mas Rakyat? Yang ketiga apa tadi? Ya, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ditambahi lafaz qadha mati sholat. Bahasanya qadha ngadeg sholat. Paham ya? Paham ya? Mari kita baca doa setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana dinita wa hitama wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wasyarafat al-aliyatan rafi'ah wa baghfir maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Ya, hafal. Ya. Ini doa yang dibaca setelah adzan. Itu ya? Ada pertanyaan? Hah? Kalau nggak ada pertanyaan, ini ya gimana? Bisa Bapak. Hah? Ya. Ini belum saya copy ternyata hanya itu. Jadi perlu saya jelaskan, saya tekankan
Yang pertama tadi adzan. Adzan menurut bahasa adalah seruan. Ingat-ingat, seruan. Menurut istilah adalah seruan yang dikumandangkan sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Ya. Hukumnya adzan adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad bagi laki-laki? Paham ya? Paham? Ada berapa kalimat atau ada berapa lafaz adzan yang dikumandangkan kita sehari-hari? Ada 15. Ada berapa Mas Niko? Lafal yang diadzan ada berapa tadi? 15, betul. Contoh ya. Ya tenang. Ya, 15 ini diantaranya ada syahadatain. Apa arti dari syahadatain? Syahadatain itu syahadat loro, syahadat dua yang terdiri dari syahadat tauhid. Apa bunyinya syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang namanya syahadat tauhid. Ya. Yang kedua ada namanya syahadat rasul. Apa Mas Adi bunyinya? Hah? Syahadat rasul? Apa bunyinya? Renja? Transport Cibanter. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh. Artinya ada yang tahu? Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan apa jenis lupa mana syahadat tauhid dan mana syahadat rasul. Paham ya? Paham? Ini sudah jelas. Katakan lagi, iqomah. Jadi biar nanti kalau kalian mengerjakan tugas nanti untuk yang kedua dan ketiga biar paham. Iqomah adalah ya, dikumandangkan bahwa waktu sholat akan dimulai. Giling-giling toh. Karena besok nanti akan ada praktek di sini. Di pertemuan yang ketiga nanti ada praktek. Ya, iqomah. Hukumnya adalah sunnah muakkad sama dengan adzan. Giling-giling. Sekarang tanya lagi, apa perbedaan antara sholat adzan dengan iqomah? Ayo, siapa? Cung. Ayo, dari pojok dulu, Mbak Indiana. Nomor 1. Terus, iqomah cepat. Bacaannya dipercepat. Yang kedua Mbak Ainun? Yang kedua? Mas Fakir? Tadi kan Mas Fakir sudah bilang. Ya Mas Bayu, apa? Ada dibaca 2 kali kalau iqomah 1 kali. Kecuali? Oke. Adzan dibaca 2 kali, iqomah dibaca 1 kali. Yang ketiga, apa Mas? Perbedaannya? Apa Mbak? Setelah lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ditambah kalimat qad nanti sholat.
Paham ya? Nah, itulah tadi yang bisa Pak Joko sampaikan. Sekali lagi, jangan banyak guyon, tetap konsentrasi, rajin membaca dan rajin mendengarkan. Jangan guyon, itu anteng loh. Ya. Gimana Mas Adit? Paham? Paham enggak? Hah, paham? Paham enggak? Paham ya? Kalau paham berarti tanya bisa, enggak salah? Bisa paham. Dewi? Oh, betul ya. Paham ya? Kalau Bapak juga kalau Bapak dulu. Mas Iko bisa ya, Mas? Bisa, semangat ya. Oke, jangan ngomong. Oke? Sementara sampai di sini dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari saya tutup, apabila kurang jelas bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya. Untuk besok yang akan lanjut kita akan membahas untuk materi yang lain. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.